Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sedikit mau cerita lika-liku perjuangan seorang TKW. Seperti saya sendiri, semua jadi TKW pasti ada lika-likunya sendiri, pasti ada perjuangannya tersendiri. Kalau aku jadi seorang TKW, perjuangan aku sangat amat sulit bagiku. Waktu tahun 2005 saya jadi TKW berangkat ke Singapura. Waktu itu belum kayak sekarang. Media sosialnya kan sekarang lagi rame-ramenya ya. Dulu aku belum pernah pakai kayak gitu, belum pernah. HP aja waktu itu belum punya. Aku di Singapura 2 tahun, 2005 itu. Itu aja HP nggak beli, nggak punya HP. Waktu itu majikanku ya lumayan sih, lumayan jahatnya bagiku. Waktu itu saya finish kontrak, itu nggak dibelikan tiket guys. Aku cuma dibelikan tiket kapal. Itu aja cuma dari Batam. Aku pada waktu itu masih kecil, masih umur berapa ya? Umur 20-an lebih dikit. Lah, itu aku belum tahu menau soal apapun. Mungkin kalau sekarang viral guys, tapi kan dulu belum media sosial belum kayak seperti sekarang ini. Aku cuma dibelikan tiket kapal, cuma nyebrang Singapura Batam itu cuma 30 menit. Waktu tahun segitu harga tiket kayak $30 kalau nggak salah ya. Terus aku itu ada yang jemput itu katanya PT apa gitu lah, aku udah lupa. Waktu itu aku disuruh kerja lagi di Batam, tapi aku kan nggak mau. Waktu tahun itu di Batam itu terkenal anak perempuan di sana kan kerja di apa-apa nggak baik, kan takut saya, bukan tempat sendiri ya. Ya orang pun orang desa masih lugu, belum tahu. Aku setiap hari cuma nangis di PT itu. Aku ditawanin apa aja aku nggak mau, sepentingnya aku mau pulang gitu. Untung di situ ada orang baik guys. Aku dibelikan tiket sampai Juanda. Dikasih uang itu kayak 20.000 waktu itu, 20.000. Karena aku nggak punya rupiah itu. Padahal aku punya dolar, belum tak tuker. Karena orang lugu itu tadi ya, nggak tahu tukernya di mana, tuker uang di mana, jadinya nggak punya rupiah sama sekali. Itu dikasih orang ya, semoga orang itu sampai sekarang sehat walafiat, sampai sekarang masih ada. Itu udah parubaya orangnya, orang laki-laki, bener baik bener baik. Aku dikasih uang 20.000, katanya kan nanti kamu di bandara buat pegangan lah gitu. Terima kasih aku gitu tuh. Terus aku masuk, udah dibeliin tiket aku, terus mau hubungin keluarga itu kan gak punya HP saya. Di Singapura 2 tahun padahal itu gak pernah libur saya di Singapura. Itu aku gak punya HP. Terbang ke transit ke Jakarta Juanda. Kebetulan di Jakarta itu ketemu orang Madura, orang perempuan separubaya juga, udah umur lah waktu itu.
nanyain aku kenapa aku kok nangis gitu sendirian. Terus aku cerita, aku tuh dari Singapura, tapi aku sama majikanku nggak dibelikan tiket, cuma dibelikan tiket kapal. Terus ada orang yang nolong aku, ya kayak PT itu tadi loh. Itu nggak tahu hubungan dari agensi Singapura ke itu nggak tahu ya. Terus aku dibelikan tiket gitu aja, aku cerita kayak gitu. Terus kamu udah ngubungin keluarga kamu gitu? Belum, aku kan gitu toh. Dipinjemin HP, suruh telepon keluarga di Indonesia, suruh telepon keluarga di kampung. Waktu itu aku telepon tetangga, kan orang tua aku juga nggak ada HP. Telepon tetangga, takutnya kan waktu itu banyak orang yang apa itu ya namanya berbohong gimana itu toh. Tapi untungnya ayahku itu percaya. Ya udah, dia tuh minjem uang ke siapapun, pinjem disuruh kayak apa itu, nyewa mobil gitu loh, jemput aku ke bandara, ke Juanda itu. Waktu itu aku kayak wow, orang berani kayak gitu, padahal belum ada apa ya, pengalaman kayak gitu, umur ya masih segitu gitu. Tapi aku orangnya nggak pernah putus asa. Singkat cerita, orang yang nolong aku di Jakarta itu tadi kebetulan itu satu pesawat guys. Dia itu sampai nungguin aku keluar pesawat, ditungguin, dianterin, ambil barang dianterin. Sudah dari sampai Juanda itu aku dikasih lagi, disuruh telepon lagi ke orang tuaku udah sampai apa belum. Aku nunggu sampai orang itu juga nunggu aku sampai orang tuaku datang ke Juanda. Setelah aku udah ketemu orang tuaku, dia tuh bilang, ya udah kamu udah ketemu orang tua kamu, aku pergi dulu. Bener-bener ini orang baik banget. Semoga aja diberi kesehatan, diberikan murah rezeki, semuanya kebaikannya dibalas yang kuasa. Terus sampai pulang ke rumah itu ya udah cerita kayak gini, kaliku jadi TKW itu bener-bener perjuangan bener. Waktu itu aku nggak pernah putus asa, nggak merasa takut, nggak merasa trauma aku jadi seorang TKW. Padahal aku di Singapura nasibku nggak sebaik di Hong Kong ini. Itu aku di rumah beberapa bulan gitu ya guys. Terus aku masuk PT lagi, proses ke Hong Kong. Udah namanya orang yang nggak punya, ingin mandiri, ingin bantu orang tua, ingin bantu ke keluarga, ingin bantu ekonomi. Jadinya tekad itu yang bulat membawa aku jadi orang nggak mudah putus asa, harus bisa menghadapi suatu masalah sendiri. Aku masuk lagi ke PT, aku proses lagi, tapi aku nggak ke Singapura, ke Hong Kong. Proses ke Hong Kong waktu itu aku nunggu 6 bulan baru aku bisa terbang. Alhamdulillah di Hong Kong nasibku nggak seburuk di Singapura. Nasibku baik banget di Hong Kong. Sampai sekarang aku masih di Hong Kong, masih jadi TKW. Alhamdulillah sedikit-sedikit aku bisa membantu ekonomi keluarga. Sekarang aku sendiri bisa mengubah ekonomiku sendiri. Ya namanya orang desa, namanya orang nggak punya, juga pun nggak ada warisan, harus berdiri sendiri, harus berjuang sendiri.
Makanya jadi seorang TKW itu jangan dilihat gajinya yang besar, tapi perjuangannya itu membawa kita sendiri jadi seorang mandiri. Terus alhamdulillah sekarang walaupun aku masih menjadi TKW, belum pensiun, tapi aku masih mensyukuri kehidupanku yang sekarang. Kata-kata hari ini guys, jadi orang jangan mudah putus asa, harus terus berjuang, harus jadi diri kita sendiri, harus mandiri, jangan lemah gitu aja. Bye bye.